Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang rahasia kenapa Rasulullah tak dilahirkan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW merupakan makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. Ia bahkan mengalahkan malaikat yang setiap detik waktunya digunakan untuk taat beribadah, mematuhi perintah Allah. Saking agungnya hamba Allah yang diangkat menjadi rasulnya pada usia 40 tahun ini mendapat pujaan dari Tuhan yang menciptakannya sendiri, Tuhan semesta alam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Artinya, sedemikian luhur dan agung kedudukan derajat Nabi Muhammad di hadapan Allah. Namun kenapa baginda Nabi yang mulia itu dilahirkan bukan bertepatan dengan bulan agung Ramadan, yaitu rajanya bulan, atau dilahirkan di hari mulia, hari Jumat? Kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal? Padahal bulan ini tidak masuk kategori 4 bulan yang dimuliakan, yakni Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Az-Zakair Al-Muhammadiyah Darul Jawami'il Kalim Kairo 42 menyebutkan yang artinya sesungguhnya kelahiran Nabi Muhammad berada di bulan Rabi atau awal menurut pendapat yang sahih, bukan di bulan Muharram, Rajab, Ramadan dan lain sebagainya dari bulan-bulan yang mulia. Karena Nabi Muhammad tidak mulia karena sebab masa atau waktu, namun waktulah yang menjadi mulia sebab Nabi Muhammad lahir. Begitu pula tentang kemuliaan tempat. Jika Nabi dilahirkan di bulan-bulan mulia tersebut, bisa jadi akan menimbulkan persepsi Nabi mulia gara-gara lahir di bulan mulia. Maka Allah menciptakan kelahiran baginda Nabi di bulan lain yang justru memberi pertolongan dan kemuliaan di bulan lain itu sendiri. Pernyataan Sayyid Muhammad ini juga mirip dengan perkataan Syekh Az-Zarqani dalam Al-Mawahib Al-Dunia Bil Mina Al-Muhammadiyah volume 1 halaman 142. Juga Ibnu Hajar Al-Haytami pada kitab Asraful Wasail ila Fahmil Masail halaman 38, yang artinya hari dan bulan kelahiran Nabi Muhammad yang mulia ini memang benar-benar murni, bahwa kemuliaannya sebab baginda Nabi Muhammad sendiri, bukan faktor lain. Bukan Nabi mulia karena lahir di bulan Zulhijjah misalnya, bukan, tapi mulia karena pribadi itu sendiri sedang lahir hadir di muka bumi. Adapun masalah tempat, Nabi juga tidak dilahirkan di dalam tempat mulia Ka'bah, Makkah yang dulu dipenuhi masyarakat jahiliyah, di kemudian hari justru mulia karena menjadi tempat kelahiran Rasulullah. Sedangkan Madinah sebagai tempat hijrah dan jasad Nabi diistirahatkan. Menurut banyak ulama, Madinah dianggap lebih utama dan mulia daripada Makkah. Kesimpulan ini muncul antara sudut pandang akan keberadaan jasad Rasulullah yang tak ada di Makkah. Atas kehadiran Rasulullah Muhammad di Madinah, kemudian lahir satu tempat taman surga sebagaimana yang telah disabdakan Nabi. Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1196 dan Muslim nomor 1391. Tidak mengherankan ketika
Al-Ausi diminta keterangan oleh salah seorang. Coba Anda jelaskan apa saja di surga yang bisa kita rindu untuk memasukinya, pinta orang tersebut. Ia menjawab, di sana ada Rasulullah SAW. Demikianlah kisah singkat tentang Nabi tercinta kita Muhammad SAW ini. Semoga ada manfaat dan menjadikan kita umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau suatu hari nanti pada saat kita pada masa Allah alam sawab. Wassalamualaikum